Sebelum terjadinya kehancuran alam ini, maka akan muncul tanda-tandanya terlebih dahulu. 10 tanda yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat kubra. Saksikan video ini hingga tuntas agar kita mengenali tanda alam sebelum terjadinya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Tanda pertama ialah dukhan atau asap. Bumi akan dibungkus oleh dukhan. Bumi akan gelap selama 40 hari dan 40 malam. Dukhan ialah kabut asap yang sangat panas dan tebal. Saking panasnya, orang-orang kafir sampai melepuh kulitnya, sedangkan bagi orang beriman hanya seperti terkena flu dan demam saja. Setelah terjadi dukhan, hidup di bumi akan sangat susah. Tahun pertama akan Allah tahan sepertiga air, tahun kedua 2/3 air akan tertahan, dan puncaknya tahun ketiga air sudah tidak turun lagi dari langit. Tanda kiamat kedua ialah keluarnya Dajjal, yang cirinya disebutkan dalam banyak hadis. Mata kanannya rusak layaknya anggur yang kering. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya, dan Tuhan kalian tidak buta, karena Dajjal nantinya akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal memiliki kulit yang kehitaman, serta dahinya lebar, dan setiap orang yang beriman bisa membaca di dahinya 3 huruf, Ka, Fa, Ra. Orang yang beriman bisa membacanya, yang artinya kufur. Dajjal berambut keriting dan tinggi besar. Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian mendengar Dajjal keluar dari suatu lokasi, maka hindarilah, walaupun harus ke gunung. Dia akan membuat kerusakan selama 40 hari, yang mana sehari pertama seperti setahun, sehari kedua seperti sebulan, dan sehari yang ketiga seperti seminggu, dan sisa harinya seperti hari-hari biasa. Dia akan mengelilingi bumi ini seluruhnya, tanpa tertinggal satu kota pun, bahkan sampai ke pelosok pedesaan, kecuali Madinah dan Mekah. Kata Nabi SAW, di setiap penjuru Madinah dan Mekah, malaikat mengenuskan pedangnya untuk menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tak bisa masuk. Pada saat Dajjal tiba di Palestina, dan di saat bersamaan, keturunan Nabi Muhammad SAW yang namanya sama seperti nama Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, yang mempunyai julukan Mahdi, yang dikenal dengan Imam Mahdi. Beliau dibaiat di depan Ka'bah, dan terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Pada saat Imam Mahdi dan pasukannya tiba di Darul Baidha dan mampir untuk sholat, maka terjadi tanda kiamat selanjutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam sambil memegang kedua sayap malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka orang-orang sudah mengetahui bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Solatlah mereka, lalu menuju Palestina hingga tiba di depan gerbang Babulud. Dengan sombongnya Dajjal mengatakan, buka pintu gerbang, mereka tak akan mampu melawan kita. Dan saat pintu terbuka, Dajjal terkejut dengan adanya Nabi Isa alaihissalam di hadapannya. Dajjal pun lari sambil badannya meleleh, dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya ketakutan dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon berbicara, hai Muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah ia, kecuali pohon Gorkot. Dalam hadis sahih, Nabi Isa alaihissalam memimpin, dan seluruh rumah di dunia ini akan masuk Islam dan hidup dalam ketenangan selama 40 tahun. Lalu tanda kiamat keempat muncul, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW mengatakan cirinya, mata mereka sobeknya kecil seperti sipit, tapi bola matanya besar, dengan rambut kering. Mereka memakan apa saja. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada yang bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam. Maka selamatkanlah dirimu dan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur. Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh yang selain mereka. Bahkan saat mereka telah menguasai bumi, mereka melepaskan anak panah mereka ke langit. Lalu Allah turunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah, dipenuhi dengan darah, dan mereka berkata, kami sudah membunuh semua yang di bumi dan di langit. Kata Nabi SAW, lalu Allah mengizinkan Nabi Isa untuk berdoa. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa meminta kepada Allah agar mereka semua dimusnahkan.
maka Allah menurunkan kepada mereka berupa hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing yang menimpa tubuh mereka satu persatu, dan itu yang menyebabkan mereka mati. Setelah itu, Nabi Isa alaihissalam memimpin sampai beliau meninggal. Saat Nabi Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian manusia berbuat kekufuran, hingga Allah turunkan tanda kelima, yaitu binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis Bukhari akan keluar hewan melata, bisa berbicara seperti manusia yang badannya dipenuhi dengan bulu. Kemudian ia mendatangi orang yang kufur, menasehatinya dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman akan diberi cap oleh hewan tersebut, sehingga akan ketahuan siapa kafir dan siapa yang beriman, hingga Allah lenyapkan hewan ini. Tanda kiamat ke-6, ke-7, dan ke-8 datang secara berentetan, yaitu longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Tanda yang ke-7 ialah keluarnya api dari kota Aden. Kota Aden yang berada di negeri Yaman. Api ini akan menghalau manusia untuk berjalan, yang mana api tersebut akan berdiri sangat besar, yang akan terlihat dari seluruh pelosok dunia. Dan tanda kiamat yang terakhir ialah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Nabi SAW mengatakan, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Allah sudah menggambarkan melalui Nabi Muhammad SAW mengenai tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kiamat. Maka sekarang saatnya untuk kita bertaubat dan kembali ke jalan yang Allah ridhai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.